kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia. Kalau bisa mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu. Perjuangan saya, kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh 1 hari nggak makan anak saya. Saya perlu barang-barang baju saya 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita nih sama-sama, maksud saya gini, kita nih udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya. Saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus-menerus. Ini kasihan. Yang saya pikirin adalah mental anak saya, gitu. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur. Ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu? Kan dia bisa, kalau dia memang baik ya, dia bisa bikin program. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya, bisa. Dia kumpulin, dia bikin, hei wahai anak-anak semuanya, kalian walaupun tanpa ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia terus-menerus. Terus cerita kesedihan dia waktu kecil mana? Udah sama sekali nggak diceritakan sama dia. Yang diceritakan selalu adalah masalah saya terus. Buat apa? Kurang puas dia. Hah? Kurang puas dia melihat saya sudah tersiksa. Mental anak saya tuh udah sangat baik banget sekarang. Kenapa saya marah sekali di saat dia membuat podcastnya tersebut, selalu mengungkit-ngungkit? Karena takutnya mental anak saya terganggu lagi. Lagi pula kan nama dia udah bagus loh. Ya kan, buat apa lagi? Nama saya sama anak saya yang jelek seumur hidup, emang itu kurang? Dia pengennya saya mati gitu sama anak saya, baru dia puas. Pertanyaan saya ini menjadi kunci nih. Betul nggak bahwa ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali? 2 kali. Betul ya, ada itu? Itu ada. Harus secara... Waktu itu perjanjiannya kan dia milih, ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya, sorry kita bisa sebutin. Nggak usah, ya salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Dia mengatakan begitu. Tahun berapa? Nah, itu tahun yang 2000. Ferni membuat postingan itu bukan sebagai bentuk tantangan. Dari sudut pandang Ferni,
bukan merupakan sebuah tantangan. Dari sudut pandang Fernie adalah sebuah perjuangan terkait dengan anaknya itu. Jadi jangan dianggap ini menantang si A, menantang si B, menantang si C. Tidak pernah Fernie menantang seseorang siapapun di situ dalam postingan itu. Hanya pengakuan, karena kan saya sama ini saya sama sekali nggak diakuin. Keberadaan saya aja nggak diakuin. Apakah salah ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya dan ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan, seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Fernie juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, begitu loh, terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Fernie, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Bukan berarti ketika ada tes DNA kedua, maka Fernie menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat, begitu loh. Ini hanya persoalan keyakinan, begitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.